sedih dan aku jadi kayak aku yang menghibur abang, karena aku tahu abang lagi punya banyak kerjaan, pikiran juga. Tiba-tiba ditimpa aku nggak bisa, aku positif. Nah waktu itu aku suruh papi balik aja karena memang kondisinya nggak stabil kan kalau untuk tinggal bareng gitu menurut aku. Dan aku bilang aku bisa karena memang aku nggak merasa apa-apa waktu itu. Tapi memang sebelumnya aku tahu aku positif, aku pernah ngerasain kirain aku gempa di Jakarta. Waktu itu dikira aku gempa beneran, jadi kayak kelayangan banget. Terus aku duduk dan itu masih goyang. Aku sampai oh ini beneran gempa, kirain aku kelayangan, ternyata oh ini gempa. Ternyata bukan, kayaknya memang aku kelayangan. Bener-bener deh. Tapi aku nggak bilang siapa-siapa, cuma bilang papi 2 hari setelahnya, Pi aku kemarin Pi Jakarta tuh gempa nggak sih kemarin, aku bilang gitu. Enggak katanya gitu. Ternyata ya begitulah. Punya Eka. Pokoknya bener-bener harus jaga kesehatan selalu. Bayangin aku yang kemana-mana selalu bawa masker dua lapis. Terus Eka sampai bilang gini, kakak tuh parnoan banget ya. Bukan parno sih sebenarnya, tapi lebih ke wanti-wanti. Jadi apapun aku semprot, positive thinking selalu. Ada hal yang itu ya Allah luar biasa. Bunda Bunda Herma, ya Allah luar biasa. Mau Bunda Eka, Masya Allah tabarakallah, luar biasa ya. Dan aku jadi mau nyemangatin orang-orang yang kepikiran kalau aku positif. Nah begitu juga kenapa aku nggak bilang sama bunda-bunda yang lain atau di sosmed atau di mana waktu itu, karena aku nggak mau bunda-bunda terlalu banyak pikiran, nanti yang sakit atau mikirin. Karena kita tahu kita udah kayak keluarga dan aku juga nganggap aku seperti anak. Wah Bunda Tari Masya Allah. Jadi aku nggak mau terlalu banyak orang yang memikirkan. Cuman aku konsul ke beberapa orang, gimana bun gini-gini, ya wajar lah menurut aku ya gitu bunda. Apalagi nih tanyainnya Mbak Upil. Bunda Eka bes, Masya Allah ya luar biasa. Jadi misalnya nih ada orang di sekeliling kita atau orang di samping kita yang lagi itu, semangatin terus, karena kadang tuh support dan semangat dari orang-orang di sekeliling itu yang bikin semangat dalam hidupnya dan membuat imunnya naik gitu. Kalau aku berusaha untuk menaikkan imun aku sendiri gimana, dan aku juga banyak dapat dukungan dari orang-orang yang luar biasa dalam hidup aku. Gimana rasanya serumah tapi nggak bersentuhan sama papi? Biasa aja sih ya, karena kita tuh sebenarnya rumah tangga itu dibuat asik aja, jangan banyak terlalu. Rumah tangga itu bukan hanya sekedar kita harus bersentuhan atau bercengkrama gitu, kayak gitu-gitu. Bukan hanya itu sih sebenarnya, tapi rumah tangga itu adalah tempat dimana sesuatu hal akan menjadi sebuah semangat, sharing, happy, pokoknya bareng. Nggak happy itu nggak perlu bersentuhan juga. Kayak aku sama bunda-bunda sekarang nih, aku misalnya kita nggak saling menyapa, saling bersentuhan, tapi kita bikin happy satu sama lain ya kan bunda.
Kalau aku nggak bikin happy bunda-bunda juga nggak mungkin nih, kayaknya nggak satu SD. Nah, bunda-bunda juga bikin aku happy banget karena sampai satu SD sangat happy happy happy. Dan waktu itu perasaan aku bilang deh, imun naik, imun naik. Nah itu memang aku live terus kan, waktu aku positif aku live karena menurut aku bunda-bunda akan bikin aku happy juga gitu. Jadi tidak mengurangi lah, malah menurut aku kita tambah. Kayak aku kan jarang banget yang namanya senam. Waktu itu aku sering senam sampai sekarang, jadi aku kalau 2 hari sekali nggak senam tuh kayak aduh kok badan aku kurang enak ya. Jadi kayak aku senam sendiri aja gitu, ada musiknya kayak gitu-gitu, jadi bikin happy. Tari Agung Masya Allah bikin seneng, bikin ambil hikmahnya di situ juga. Masya Allah, top 1 luar biasa bunda-bunda ya. Terima. Tanya apa lagi, boleh tanya bunda. Oh iya, kalau misalnya di saat sedih itu ada titik dimana waktu itu sedih banget. Sedih itu yang aku sedihkan bukannya terjadi aku kok bisa sampai positif, yaitu ya pasti semua orang sedih ya, semua orang pengen sehat, tapi aku sedihnya tuh karena aku lihat orang-orang di sekeliling aku drop mikirin aku. Itu aku sedih banget. Kayak misalnya kan kita mau balik ke Padang sampai nggak jadi balik ke Padang tuh aku sedih banget karena menurut aku karena aku positif nih, jadi nggak balik, jadi kerjaan tertunda gitu. Demam nggak? Nah alhamdulillah aku nggak yang demam gitu, nggak ada demam gitu, cuma itu aja aku bilang, kelayangan itu aja, kelayangan. Bahkan buat aku lebih semangat ketika aku tahu aku positif, aku lebih semangat untuk aku sehat. Waktu kita sehat kan kita leyeh-leyeh aja ya, maksudnya ya udahlah aku negatif biasanya gitu kan orang, nggak usah keluar rumah lah gitu gini, nggak usah olahraga lah gitu, kebanyakan orang kayak gitu. Tapi ketika dia udah harus panasan, aku segini, aku jam segini aku kayak gitu, jadi lebih teratur aja. Dan di situ ada hikmahnya, aku jadi lebih tahu obat ini tuh kayak gini ya, obat ini tuh kayak gini. Biasanya aku nggak suka minum yang pahit-pahit, kemarin aku minum yang pahit tapi matiin enggak gitu. Luar biasa, hidup akan memberikan sebuah ujian di luar kemampuan kita. Jadi Allah pun memberikan sebuah ujian itu adalah sebuah bentuk pembelajaran kita dan juga ilmu buat kita. Terima. Masya Allah Mbak Upil. Baik memikirkan cinta itu, tapi ketika dia tidak memikirkan sebuah kepahitan dalam cinta itu, dia nikmatin cinta kepada keluarga, cinta kepada pasangan, cinta kepada orang sekeliling kita, bahwa cinta itu kita sadari sangat nikmat, sangat luar biasa, membawa kehidupan yang lebih baik. Kalau kita hidup dengan penuh cinta, sesuatu yang buruk yang waktu itu terlintas dalam pikiran kita pun seolah-olah hanya terlintas 1 detik doang, habis itu jadi nikmat lagi kalau kita nikmatin. Bunda Rimas,